Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sacha Najwa dan Dea Artika, rekan saya. Kami dari kelompok 11 akan presentasi mengenai kiprah, tradisi, dan pemikiran Kyai Haji Ma'ruf Amin dan Kyai Miftahul Akhyar, serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang itu, Kyai Haji Ma'ruf Amin dan Kyai Haji Miftahul Akhyar adalah dua figur sentral dalam Nahdlatul Ulama atau disebut NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia keagamaan, pendidikan, dan bahkan politik. Kyai Haji Ma'ruf Amin dengan latar belakang sebagai ahli fikih dan ekonomi syariah serta posisinya sebagai Wakil Presiden RI, memiliki pengaruh besar dalam kebijakan negara. Sementara itu, Kyai Miftahul Akhyar sebagai Rais AAM PBNU, mewakili kepemimpinan spiritual dan penjaga tradisi keilmuan pesantren. Nah, pemikiran dan kiprah keduanya yang sangat kuat pada tradisi keilmuan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan nilai-nilai kebangsaan menjadi sangat relevan untuk ditelaah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Kyai Haji Ma'ruf Amin dan Kyai Haji Miftahul Akhyar. Kyai Haji Ma'ruf Amin sendiri lahir di Tangerang 11 Maret 1943 dengan latar belakang pendidikan pesantren, yaitu di Ponpes Tebuireng dan Ponpes Lirboyo. Karir panjang di NU sebagai Ketua PBNU, Rais AM PBNU sekitar 2015 sampai 2018, lalu peran di MUI sebagai Ketua Umum MUI dari 2015 sampai 2020, lalu jabatan politik yaitu anggota DPR RI, anggota Wakil Tim Pres, dan Wakil Presiden RI sejak 2019. Beliau juga dikenal sebagai ulama ahli fikih dan ekonomi syariah, penggagas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang biasanya disingkat KNEKS. Lalu ada Miftahul Akhyar, lahir di Surabaya pada tahun 1953. Beliau pengasuh pondok pesantren Miftahus Sunnah di Surabaya. Latar belakang pendidikan beliau di pesantren dan keilmuan klasik. Karirnya di NU sebagai Khatib AAM PBNU, Rais AAM PBNU sejak 2020. Beliau dikenal sebagai ulama karismatik, ahli hadis, dan penjaga tradisi pesantren. Selanjutnya ada tradisi keilmuan dan budaya pesantren. Itu ada 4. Yang pertama, sanad keilmuan. Sanad keilmuan sendiri itu adalah penjelasan mengenai jaringan guru dan murid yang membentuk tradisi keilmuan para ulama NU, khususnya Kyai Haji Ma'ruf Amin dan Kyai Haji Miftahul Akhyar, yang menghubungkan mereka dengan ulama-ulama salaf. Yang kedua, kurikulum pesantren, yaitu studi kitab kuning seperti fikih, tahfiz, hadis, tasawuf, nahwu, sorof sebagai dasar pembentuk pola pikir dan pemahaman keagamaan yang moderat dan kontekstual. Yang ketiga, ada peran pesantren. Peran pesantren sebagai pusat pendidikan, pengembangan karakter, dan agen transmisi nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Dan yang terakhir, budaya musyawarah dan batsul masail, yaitu tradisi pengambilan keputusan kolektif dan pembahasan masalah keagamaan kontemporer dan konteks fikih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut dengan Dea. Selanjutnya ada pemikiran politik dan etika kepemimpinan. Yang pertama ada konsep kenegaraan. Pandangan tentang negara, Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, negara kesepakatan dan
kesaksian, yang berarti negara yang dibangun atas dasar konsensus dan di dalamnya juga ada umat Islam bersaksi untuk berjuang demi kebaikan. Yang kedua ada ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah. Pentingnya persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama manusia sebagai pilar kehidupan berbangsa dan negara. Yang ketiga ada etika kepemimpinan. Nilai-nilai syidik, amanah, tablik fatonah, jujur, terpercaya, menyampaikan kebenaran, cerdas sebagai landasan bagi pemimpin, konsep pemimpin yang melayani rakyat dan bertanggung jawab. Yang keempat ada politik berkemaslahatan. Pendekatan politik yang mengedepankan kemaslahatan umat, masalah mursalah, dan menghindari politik identitas untuk polarisasi dan yang destruktif. Lalu juga ada pandangan ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama ada ekonomi syariah. Penekanan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah. Larangan riba, spekulasi, ghohar, dan kegiatan yang tidak etis. Yang kedua ada arus baru ekonomi Indonesia atau bisa disebut ABS, gagasan Ki Haji Ma'ruf Amin yang mendorong ekonomi kerakyatan berbasis syariah, pemberdayaan UMKM, dan optimalisasi wakaf serta zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Yang ketiga ada prinsip halal dan taib. Pentingnya produk dan sistem yang tidak hanya halal secara syariah tetapi juga baik taib dalam kualitas yang dampaknya sosial dan lingkungan. Yang keempat ada peran filantropi Islam, optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Adapun teori-teori relevan. Yang pertama ada teori fikih kompetorer. Bagaimana metodologi ijtihad ulama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak ada dalam teks-teks klasik. Konsep seperti al-muhafazah Allah, al-qadim, al-salihwa, al-qaz bin al-jadid al-sahla, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Yang kedua ada teori kepemimpinan Islam, model kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW dan kepemimpinan visioner yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada teori ekonomi Islam, konsep-konsep dasar ekonomi Islam, perbandingannya dengan ekonomi konvensional, serta tujuan dan prinsip-prinsipnya, misalnya maqasid syariah dalam ekonomi. Yang keempat ada teori pembangunan ekonomi, relevansi gagasan ekonomi syariah dengan teori pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Dan slide terakhir ada kerangka pemikiran. Yang pertama ada input, tradisi pesantren dan NU, latar belakang keilmuan Ki Haji Ma'ruf Amin dan Ki Haji Miftahul Akhyar. Yang kedua ada proses, formulasi pemikiran ekonomi syariah dan etika politik melalui interpretasi fikih dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada output, gagasan-gagasan dan kiprah konkret dalam bidang ekonomi syariah, misal ABS atau KNEKS, dan politik, misal konsep negara Pancasila dan etika kepemimpinan. Yang keempat ada relevansi, implementasi gagasan tersebut sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan politik polarisasi, korupsi, kompetorer. Cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.